Ya, kalau ada penyelenggara yang tidak mau patuh dengan protokol kesehatan, tahu-tahu di situ terkonfirmasi positif dan orang banyak, biaya yang menanggung itu adalah yang melaksanakan pesta itu. Mulai besok, kalau kita ketemu dengan pihak-pihak yang tidak pakai masker, saya akan minta KTP-nya. Kita catat. Pak, Bu, udah sekali ini ya. Besok masker nih dipakai ya, gitu Pak. Tribuners, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam acara Berbincang. Dan kali ini Berbincang sangat spesial karena menghadirkan seorang bupati di wilayah yang jauh dari kota Pontianak. Dan bincang-bincang kali ini akan membahas tentang waspada COVID di zona hijau. Kita tahu tema yang kita bahas kali ini adalah tentang Sanggau yang sekarang dinyatakan zona hijau, tapi kita tidak boleh lengah. Nah, kali ini saya akan menyapa Bupati Kabupaten Sanggau. Selamat siang, Bapak Bupati, Bapak Paulus Hadi. Selamat siang, Bapak pimpinan Tribun Pontianak, serta para Tribuners. Luar biasa. Saya senang bisa ketemu hari ini. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan, Alhamdulillah saya sehat. Baik. Dan saya juga berdoa Bapak sehat dan semua para Tribuners yang berbahagia. Ya, amin, amin. Tribuners, nah, bincang-bincang ini akan bisa disaksikan lewat Tribun Pontianak Interaktif dan Tribun Instagram Tribun Pontianak. Baik Bapak, kita tahu Kabupaten Sanggau saat ini dinyatakan sebagai zona hijau COVID. Ya tentu Tribuners ingin tahu apa strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten sehingga pencapaian ini kita bisa rasakan paling tidak oleh masyarakat setidaknya untuk saat ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang saat ini ya dalam minggu ini terakhir memang Kabupaten Sanggau ya dinyatakan masuk di dalam zona hijau. Ya. Di mana zona hijau itu dengan 0 kasus atau 0 kasus. Ya. Nah, dalam konteks ini tentu ya kami tetap sebagaimana juga bincang-bincang hari ini kita tetap waspada. Kalau saya mau katakan zona hijau kebahagiaan mengatakan kita 0 kasus, tetapi tantangan karena ya untuk memastikan juga kalau kita masih ada yang terkonfirmasi, kita idealnya harus mampu juga mengecek sampai ke tingkat yang lebih maksimal. Gitu. Ya. Di mana masyarakat kita harus ada kemampuan mengecek kesehatannya. Ya. Nah, kalau langkah yang sudah kami lakukan selama ini, ya kami tetap mengacu juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ya, salah satu yang penting adalah kita harus rajin melakukan tracking. Nah, lalu melakukan tracking untuk mencari apakah kita ada yang terkonfirmasi. Tapi yang utama sosialisasi. Penyadaran bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang tidak ada. Tapi memang ada. Dan itu ya kita lakukan dalam sebuah konteks tim kebersamaan dari pemerintah daerah bersama instansi terkait dan pelibatan tentunya masyarakat. Nah, tentu juga tidak lepas dari anggaran yang harus kita gunakan, sebagaimana juga yang sudah dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, ya kita diminta menyediakan anggaran untuk melaksanakan ini. Nah, Sanggau sendiri perlu saya sampaikan sampai hari ini, ya saya sudah menggunakan
atau maksud saya sudah mengeluarkan 2 keputusan bupati ya untuk penggunaan anggaran BTT. Sudah 2 kali ya, kita sudah menyediakan dan menggunakan anggaran ya, ini transparansi supaya masyarakat tahu itu sudah sebesar 29 miliar rupiah. Nah, dana inilah yang kita gunakan untuk sosialisasi, kemudian juga untuk tindakan langsung, misalnya melakukan penyemprotan, kemudian kerja tim sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ya, kita melakukan sosialisasi, pembelian masker, kemudian juga rapid test, kemudian melakukan swab PCR, dan kita menangani pasien yang terkonfirmasi, yang teman-teman yang juga terkena OTG diisolasikan, ya makan minumnya, ya itulah. Tadi 29 miliar dana yang sudah digunakan. Ya, sudah. Ya, sudah. Dari total berapa Pak yang disediakan pemerintah? Kalau Kabupaten Sanggau 93 miliar. 93 miliar. Artinya masih ada. Masih ada. Dan kita juga didukung ya, karena Kabupaten Sanggau kemarin dianggap bisa melakukan penurunan yang signifikan dengan strategi yang baik. Ya, kita mendapat juga dukungan dana DED dari pemerintah pusat sebagai reward, kita bisa melakukan itu. Dan ya saya rencanakan anggaran ini ya di samping untuk melakukan pencegahan lagi, dan juga nanti akan kita lakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut masyarakat Sanggau. Kita membelikan 1 mobile PCR. Seperti itu. Ini luar biasa. Itu berapa boleh tahu Pak anggaran reward dari pemerintah pusat? 11 miliar. Ya. 11 miliar. Wah, luar biasa. 11 miliar. Dan itu dibagi di beberapa OPD, Dinas Kesehatan sendiri, sosial, kemudian juga dengan Rendakop. Untuk ekonomi. Di samping untuk kita melakukan untuk protokol kesehatannya, memperkuat pencegahannya, tapi juga perkembangan ekonomi. Baik Bapak. Artinya kan begini, zona hijau pemerintah sudah bisa melakukan aktivitas tadi. Berarti di situ ekonomi juga mungkin sekolah. Nah, bagaimana dengan sekolah, Pak? Ya, sekolah saya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk ya menjalankan, karena zona hijau secara besar itu diperbolehkan. Tapi keputusan berikutnya adalah keputusan tim COVID kita, yang dalam hal ini tentu Bupati sebagai leadernya. Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan penyebaran angket sebagaimana SKB 34 Menteri, ya, untuk survei atau melihat data lebih lanjut, ya, kesiapan sekolah, itu yang pertama, untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Lalu yang kedua, sekolah juga dengan fasilitas yang mereka punya, mampu enggak melaksanakan protokol kesehatan. Tentu nanti ini, kalau memang ini kan harus ada juga intervensi kita. Lalu yang berikutnya tentu orang tua. Nah, kita harus ada restu juga dari orang tua. Nah, mengapa? Ya, jangan sampai nanti ya ada pernyataan orang tua, mereka setuju dan tidak setuju. Nah, ini sedang dihimpun, sehingga nanti ketika kita mampu menganalisanya, nanti kita akan melihat tidak semua sekolah, ya, tidak semua sekolah, kita akan cek, termasuk kalau mereka sudah ready dari sisi protokol kesehatannya dan juga kesanggupan dan kesadaran orang tua, ya kita akan lakukan swab kepada para guru dan murid. Artinya setelah hasil angket tadi keluar, baru proses selanjutnya adalah tes swab tadi. Karena ya mungkin mereka bilang sekolah kami sudah kami atur jaraknya, anak-anak nanti sudah semuanya ada cadangan masker misalnya. Mereka harus pakai masker, kemudian waktu jamnya seperti ini kami sekolah, jumlah anak sekian. Tapi berikutnya, ya dari sisi ini kalian siap. Saya mau lihat sehat enggak kalian. Maka perlu dicek swab. Kalau ternyata setelah di swab, ya sekolah itu ada yang positif, saya bilang jangan. Jadi tidak akan semua keputusan serentak mengatakan sekolah dimulai. Itu per sekolah atau zona di kecamatan-kecamatan kita. Itu sudah kita persiapkan, dan tadi saya dapat laporan dari Pak Kadis, hampir semua sudah mengembalikan dan tinggal nanti dianalisa. Artinya dari analisa nanti baru kita ada keputusan lebih lanjut lagi. Saya tidak mau sembarang.
Oke. Ini urusan anak-anak. Oke. Dan itu saya minta juga kesadaran orang-orang gitu. Oke. Ya, karena sekarang juga mereka belajar dengan daring. Ya, itu sudah kita perintahkan. Oke. Sejak COVID, daring. Walaupun tidak semua bisa, ada yang tidak karena sanggau, ada juga yang kelemahan kita internet, tidak ada. Ya. Ya, tapi saya percaya situasi begini, ya seperti yang juga diperintahkan, bahwa keselamatan warga negara di atas yang lainnya. Wah, Tribuners, ini luar biasa penjelasan Pak Bupati. Tentu kita tahu juga bahwa Sanggau ini adalah wilayah perlintasan. Artinya lalu lalang transportasi manusia yang menuju misalnya ke Sintang, Sekado, atau Kapal Solo. Nah, ini kan tentu akan berpotensi juga mungkin ada yang mampir kemana, mungkin rumah makan atau tempat-tempat lain atau warung kopi. Nah, antisipasi apa Pak yang dilakukan pemerintah kabupaten? Ya saat ini ya saya juga sudah mengeluarkan surat edaran. Yang pertama seluruh pelayanan apa namanya ekonomi masyarakat ya mereka harus patuh. Dan itu ya melalui tim kita selalu terus sosialisasikan. Dan patuh dalam konteks protokol kesehatan. Mereka menyediakan apa-apa yang dianjurkan, termasuk jarak dan seterusnya. Jam juga ya kita batasi kalau Sanggau ya, sampai jam 10 atau jam 11 paling lama. Itu warung-warung kopi atau Warung makan? kopi, Oh. ya, makan. Ada yang bisa 24 jam. Tapi intinya ya saat ini kita memang begitu instruksi Presiden nomor 6 kalau saya salah ya tahun 2020 ini ya bagaimana juga penguatan ekonomi harus diutamakan di samping kita juga menjaga protokol kesehatan. Ya, kita harus melakukan sosialisasi terus. Nah nanti, saya lagi pergub maksud saya, ya kita akan melakukan sampai ke penindakan. Nah, tapi yang diutamakan adalah sosialisasi. Kita harus masif supaya orang ya tidak lagi menganggap ini sosialisasi terus. Akhirnya orang pikir ini penting atau tidak penting. Tapi memang harus ada penindakan. Nah, kalau di warung-warung orang Sanggau tempat persinggahan, ya pasti ini nanti juga ya saya sampaikan karena ini sudah dalam perencanaan kami. Kami akan melakukan salah satu tindakannya ke depan adalah swab di tempat. Oke. Karena itu kita dianjurkan harus men-tracking. Dan saya konsisten untuk tracking. Karena zona hijau untuk saya harus trackingnya banyak juga. Oke. Kemarin pemerintah provinsi, terutama Gubernur Kalimantan Barat, itu sudah menandatangani Pergub tentang penegakan hukum COVID. Nah, di Pemkab Sanggau sendiri seperti apa? Kami sudah berproses pembahasannya. Nah, karena Pergub sudah ada, ya mungkin dalam minggu ini saya akan tanda tangani Pergub kita, karena memang kemarin kita harus runut ya. Setelah ada Pergub baru Pergub. Tapi pembahasan kami sudah awal, ya sudah kita lakukan. Saya lihat ini akan menjadi kekuatan untuk kita ya melakukan sosialisasi yang masif, harus supaya orang tahu mereka harus pakai masker. Ya, sekarang kan orang pikir ya enggak ada apa-apa gitu. Jalan bawa anak saya masih lihat, anaknya juga enggak diberinya masker. Nah, ini kesempatan baik nih, mungkin yang lihat ya teman-teman Tribuners. Sampaikan nih. Karena di Sanggau saya masih adalah lihat yang bandel-bandel tuh. Mungkin Pak Bupati bisa jelaskan ke Tribuners tentang sanksi-sanksi yang ada di Perbup. Sampai hari ini yang kita bahas sanksi-sanksi kita masih kepada sanksi sosial. Sosial. Jadi ya lebih kepada bagaimana ya orang ya dia mendapat hukuman sosial saja. Saya belum berpikir denda. Tapi saya dengar Pergub sudah mengatakan denda. Ya, mencantumkan denda. Ya, nanti kita olah sedikit lagi lah diskusinya. Tapi intinya bahwa sanksi sosial ini kami hanya berharap ada budaya malu kita. Lalu berikutnya budaya malu ini kan membuat alam sadar kita harus menjadi lebih baik. Itu lebih kami pikir ya lebih strategis. Cuma ada juga yang bilang, orang kita nih kalau enggak dia ngeluar dompetnya, dia enggak sadar kalau dia sedang dihukum. Gitu. Nah, jadi kita harusnya enggak begitu. Nah ketika kita disuruh, coba kamu sebutkan
Pancasila. Tiba-tiba dia tidak ngerti, itulah akibat dia tidak pakai masker. Malu, ya harus belajar lagi, harus mengerti apa itu Pancasila. Akhirnya ada dua hal yang kita bisa buat. Dia tidak bermasker, ya ideologi negara aja dia tidak apa. Artinya penegakan sanksi tadi itu diprioritaskan yang sosial dulu. Termasuk misalnya ya adalah kamu sapu dulu itu halaman di mana kamu berdiri kamu tidak pakai masker. Saya lebih cenderung yang begitulah. Ya. Nah, tapi kita juga akan bicara melalui tata cara adat kita. Gitu. Di masyarakat kita juga sekarang ada tradisi-tradisi yang lama yang bisa diangkat untuk pencegahan COVID ini, sosialisasinya, menyampaikan kepada masyarakat, ya dengan lagu-lagu daerah, dengan bahasa kita masing-masing. Saya lihat sudah ada yang sudah menciptakan lagu, ya kan? Ya bagus, itu biar langsung didengar oleh masyarakat kita. Intinya kan ya masyarakat jangan merasa terpaksa karena pergub ya. Tapi mereka memang sadar aja. Ini sudah memang harus pola hidup baru kita. Selama corona ini belum ada vaksinnya. Selama belum bisa kita, kalau dokter mengobat orang corona masih pakai APD, ya, kita harus pakai pola hidup baru. Harus selalu bermasker. Ya saya pribadi juga. Ya hari ini wawancara ya, saya tidak pakai masker, nanti ada yang bilang tidak pakai masker. Ini dibolehkan. Tapi sekali lagi ke depan, ya, masker itu penting kalau kita belum ada vaksin. Nah itulah ya. Baik Tribuners, ya ini penjelasan Pak Bupati dari sisi kesehatan. Tadi juga saya menangkap ini tentang sosialisasi Pak Bupati. Dan saya dapat informasi juga OPD sekarang punya tanggung jawab membagikan masker. Itu seperti apa Pak? Jadi kebijakan. Memang karena kita diinstruksikan untuk melaksanakan sosialisasi masif sebelum kita melakukan penegakan disiplin ya, COVID-19 ini, kita harus memperbanyak sosialisasi. Jadi kita harus melibatkan banyak pihak. Nah kemarin dalam rangka kita merayakan Hari Kemerdekaan kita yang ke-75, ya, kita melakukan gerakan 1,5 miliar masker ya kan? Gerakan 1,5 miliar masker? Ya, itu seluruh Indonesia memang. Nah setiap daerah diminta juga untuk mendorong itu. Nah kita pada kesempatan yang baik ini kita juga lakukan gitu. Saya libatkan seluruh OPD. Ya, silakan, ini kan konsep gotong royong ya. Ini tidak ada paksaan, tetapi gotong royong dengan kemampuan kita punya, silakan OPD melakukan gerakan sosial ini. Nah, pemerintah juga mengikut sertakan PKK. Nah, PKK, ibu-ibu PKK dengan organisasi wanita lainnya juga melakukan gerakan yang sama. Nah, Kabupaten Sanggau pada hari yang sama dalam perayaan Hari Kemerdekaan kita lakukan gerakan itu sampai hari ini. Para pimpinan OPD, nah memang ada beberapa harapan kita organisasi-organisasi lain ikut, termasuk perusahaan, para investor yang ada di kita anjurkan semua. Dan itu sudah dilakukan, banyak yang melakukan. Ini sudah berjalan berarti? Sudah berjalan. Ini sampai ke tingkat kampung-kampung nih Pak? Ya, kita minta sampai ke tingkat kampung. Nah, saya tinggal evaluasi nih, apakah sampai ke tingkat kampung atau masih di tataran kecamatan atau desa. Ya, karena memang kalau kita mau butuh sampai ke dalam, ini nggak bisa berhenti sampai hari ini. Ini harus dilakukan. Makanya sebelum nanti kita melakukan penegakan terhadap perda yang kita perbub yang kita buat, itu harus sudah sampai kampung-kampung sosialisasinya. Jangan kita menghukum orang nggak ngerti kalau itu sedang ada perbub tadi peraturannya gitu. Sosialisasi kan penting bahwa mereka sadar bahwa kalau disuruh pakai masker bukan karena takut dengan orang ketemu nanti kena denda. Tapi memang karena dia sadar kalau pakai masker untuk keselamatan dirinya. Contoh, jaga jarak, salaman, dan seterusnya. Ya ada mungkin yang masih berpikir ini, kok aneh sekarang kita tidak bisa salaman gitu. Tapi kita juga tahu kalau penyebaran virus itu kan bisa melekat di tangan kita ambil makanan, masuk ke dalam mulut, atau mengucek mata, seperti itu. Makanya dianjurkan tidak saling bersentuhan oleh tangan. Tapi mungkin begitu sentuhan langsung cuci tangan, mungkin aman juga. Ya, betul. Oke, Tribuners, nah ini Pak Paulus Hadi sudah menjelaskan panjang lebar sosialisasi
sampai ke kampung-kampung. Nah, tentu ini Pak Bupati juga ada satu yang menarik sebenarnya adalah tadi Bapak mengatakan dari sisi ekonomi juga. Ini harus kita bangkitkan. Nah, ini sejauh mana kebijakan ini Pak Bupati? Ya, kita dorong sekarang bagaimana para UMKM kita terutama Ya. supaya mereka jangan mati ekonominya, Ya. sehingga mereka bisa menambah memperkuat produksinya. Nah, itu juga yang dengan reward yang diberikan kepada kita dorong untuk memberi alat-alat produksi mereka. Oh, Nah, kalau pertanian itu berjalan normal. oke, pertanian. Memang untuk perkebunan, terutama investasi yang ada di daerah kita, ya ada beberapa yang memang mungkin ya ada masalah dengan karyawan, ya kan? Oke. Nah, itu kita harus ambil kebijakan juga karena yang bekerja ini kan apalagi mereka korban, yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan dukungan terhadap mereka. Tapi secara umum dengan adanya ya kebijakan kita untuk orang bisa lebih terbuka untuk bisa kemana-mana sekarang, ya saya lihat kehidupan perekonomian di Sanggau sudah menggeliat. Sudah menggeliat. Tapi itu kan pasti ada evaluasi nanti, gitu Pasti, kira-kira. harus. Makanya kita kan nanti tracking ini penting. Ketika kita buat kebebasan, orang bermasalah akibat kebebasan ini, lalu banyak yang terkonfirmasi, ya kita harus berhenti untuk mengatakan, kalian jangan seperti itu lagi, harus kita perbaiki. Nah, usaha-usaha ini kan, ya pasti orang selalu bilang, kalau kami tidak makan juga masalah. Ya, betul. Nah, sehingga kita ya berusaha meyakinkan mereka, kalian juga harus memulai dengan prosedur baru. Contoh di rumah makan, kalau dulu terlalu bebas, mau makan seperti apa gitu ya, sekarang diatur. Orang butuh makan, pasti dia akan datang ke situ. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita soal pemahaman bahwa new normal itu bukan normal seperti kemarin. Oke. Nah, tapi ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Tapi kita sudah bisa normal beraktivitas. Nah, protokol kesehatannya yang jadi utama. Oke, baik Tribuners. Nah, ini tadi dari sisi sosialisasi ekonomi. Tapi mungkin ini juga semua bisa berjalan kalau tadi ada tracking yang. Nah, ini proses tracking, mungkin ada swab di sana. Ini dana mandiri Pemkab Sanggau atau ada bantuan provinsi, Pak Wai? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang kita punya BTT kita ada tersedia anggaran tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Oke. Nah, kita akan lakukan, apalagi nanti kalau kita sudah punya mobil PCR, jadi hasilnya bisa cepat. Oke. Begitu kita swab, mungkin satu hari lah ya paling, kita sudah dapat hasil. Supaya orang tidak menunggu lama lagi. Ya. Itu anggaran kita. Nah, provinsi, Bapak Gubernur bisa support kita. Terutama mungkin yang berkaitan dengan regennya, gitu kan. Oke. Apa yang bisa didukung beliau. Ya. Nah, termasuk ya kita juga dalam kemarin rapid test kita juga dibantu provinsi. Ya, ada. Artinya ya pusat juga dorongan itu ada. Jadi kita semuanya nih bergotong royong, ditambah pihak-pihak swasta. Mereka ada juga bantuan-bantuan untuk alat-alat rapid test, APD. Itu semua sudah kita gunakan, termasuklah untuk ya menjaga stabilitas orang, jangan sampai kelaparan. Bantuan-bantuan yang kita punya banyak dari berbagai pihak. Ya, puji Tuhan sampai hari ini ya, kita belum mendengar yang inilah yang membuat geger lah gitu. Kalau protes kecil biasalah. Dan jangan sampai terjadi tadi Pak ya yang. Siap. Oke, Tribuners. Nah, ini sudah panjang lebar Pak Bupati menyampaikan kebijakan tentang Covid. Nah, tentu juga mencegah masalah ini bukan hanya kita beralih ke masyarakat, tentu di ASN sendiri juga Pak. Siap. Karena jangan sampai ada klaster baru juga di ASN. Nah, ini di lingkungan ASN sendiri seperti apa Pak? Terakhir memang kita tracking juga di ASN, ya, tapi memang belum semua. Nah, cuma ketika di satu wilayah ASN ini ada yang reaktif, nah kita tracking satu kantornya. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, memang terakhir kemarin dari ASN itu ya ada 3. Itu reaktif tadi Pak ya? Positif. Okay. Nah, cuma sekarang ya kita tidak lagi mendapat
ada yang reaktif. Reaktif. Nah, kita melakukan saat ini memang belum apa namanya itu secara masif lagi gitu. Oh. Itu perlu saya sampaikan. Ya. Tapi kita akan lakukan itu mungkin dengan langsung swab. Itu menunggu alat baru atau Tidak. PCR tadi? Tidak. Ke dalam minggu-minggu depan ini kita sudah mulai lagi lakukan tracking di wilayah-wilayah yang memang sudah kita rencanakan. Nah, termasuklah tadi, ya nanti jangan heran orang Sanggau kalau tiba-tiba datang tim Oke. ya di mana kalian berkumpul. Ya. Nah, Kalian berkumpul tidak ikut ini ya kita akan swabkan gitu. Kalau kalian tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kita sudah lakukan juga tracking di wilayah pasar, sudah. Sudah. Dan kita menemukan yang positif di situ. Sanggau ada 25 yang positif. semua Pak, total Ya, total sampai hari ini. sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah mereka sembuh semua. Ya. Oke. Dan diisolasi, ya, mereka sehat semua. Kalau dulu istilahnya OTG. Oke. Nah, kita yang betul-betul dirawat itu nggak ada. Nggak ada. Sampai hari ini yang Hanya dirawat. satu kemarin, yang pertama kasus positif di Sanggau Oke. dirawat di Sintang. Oh, Nah, tapi puji Tuhan sembuh. sudah sembuh. Nah, di Sanggau sendiri ada tidak Pak itu rumah perawatan khusus tadi? Ada. Kita sekarang juga sudah menambah lagi alat karena kita dapat reward tadi. Kita beli alat lagi nih. Kalau kemarin kita ventilator hanya 3. Oh, oke. Nah, sekarang kita akan menambah sebanyak dari rumah sakit kita ya. Nah, mudah-mudahan kita tersedia 6. Oke. Nah, karena yang penting dalam ini kan adalah ventilator. Ventilator. Oke. Dan kita sudah punya ruangan khusus isolasi itu. Tapi kalau isolasi untuk yang OTG, kita punya ada 3 tempat. Satu di Rumah Sakit Temenggung Gergaji di Balai Karangan, Oke. satu di BLK-nya Entikong, Oke. dan satu di, ada 4 ya, sorry. Satu di wilayah Sangko Permai, satu di Rumah Sakit MT Hajaman. Jadi kapasitasnya, saya lupa datanya, tapi saya bisa baca di sini. Ya, ada 105 tempat orang bisa menggunakan kapasitas ini gitu. Oh, oke. Ya. 105 tempat itu kamar atau tempat? Kamar. Jadi artinya ada 105 OTG bisa. Oke. Tapi kalau lebih dari ini saya harus kirim ke Pontianak Oke. atau kemana gitu ya. Ya, oke. Ya, tapi ya pasti kita usahakan tetap di Sanggau. Ya, sampai hari ini yang pernah terisi itu sekitar 19 orang. Oh, artinya masih ya Pak. Ya, Dan masih. mudah-mudahan jangan terisi lagi, Jangan Pak. terisi. Oke. Ini luar biasa. Bagaimana? Nah, tentu ini Pak Bupati, apa yang sudah dilakukan dan sekarang paling tidak, setidaknya kita sudah menikmati misalnya ini zona hijau. Tapi ini kan mempertahankan ini tidak mudah. Nah, ini kira-kira dalam mempertahankan zona hijau ini ke depan yang dipersiapkan apa Pak Bupati? Virus yang saya pahami itu kan sesuatu yang payah dideteksi kalau tidak diperiksa. Oke. Lalu supaya tidak kena virus, ya kita harus patuh dengan protokol kesehatan itu. Nah, harapan saya masyarakat Sanggau patuh saja dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tidak terkena. Misalnya tadi, ya di tempat umum jangan sampai tidak punya masker. Kemudian di tempat umum jagalah jarak, cuci tangan terus. Ya. Datang ke rumah, baju ya kita cuci. Oke. Ya. Kita makan yang sehat. Oke. Nah, lalu berikutnya, ya kalau kita bicara tidak patuh dalam protokol kesehatan, kalau pemerintah tidak cek kita, kesehatan kita jadi orang yang OTG, kemana-mana bawa virus. Gitu. Nah, kalau kita langsung sakit akibat virus itu, pemerintah pasti langsung lihat, langsung periksa gitu. Nah, untuk itulah, ya memang ada 2 hal yang menurut saya, ini harus kesadaran, sosialisasi diperkuat, supaya zona kita ini betul-betul, ya masyarakat Sanggau, kalian zona hijau, Ya. itu bukan karena bupatinya gitu, karena kalian, karena ibu bapak semuanya. Oke. Tapi ketika ibu bapak bilang mau jadikan merah, pun tergantung bapak ibu.
gaul aja bebas. Ya. Oke. Lupakan aja lah protokol kesehatan. Sanggau besok akan jadi merah. Oke. Karena begitu dicek kesehatannya, pasti kita bermasalah. Tapi kalau kita ikut protokol ini dengan baik, saya percaya kita mampu mempertahankan. Nah, supaya juga kita tahu kita ini sehat atau tidak, ya kami akan melakukan rutin nanti. Yang tadi Ya, tes tadi Pak. tes Oke. dan seterusnya. Oke. Dan itu sudah kita lakukan ini terus nih. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi nanti kita akan signifikankan. Ya. Nah, ini dari Dinas Kesehatan sudah merencanakan dengan BPBD. Nah, Nanti tim akan bergerak, ya, kita sosialisasi karena peraturan kita ini, perbub kita ini harus disosialisasikan. Di mana orang-orang ramai, kalau nggak mau patuh, jangan marah kalau nanti datang orang swab kita. Nah, ini ya, ya. karena itu penting gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan untuk memastikan kita ini sehat atau tidak ya. Betul. Jadi jangan takut. Yang penting harapannya kita sehat. Nah, Yang bahaya itu kan, kalau kita terkena virus, kita sehat, ada keluarga kita yang tidak sehat, terutama usia-usia rentan, ya. mereka lah yang paling berisiko. Ya, kalau kita yang sehat begini, ya mudah-mudahan virusnya tidak sampai menggerogoti kita gitu. Ya. Artinya Itu dengan saja. perkuat imun Ya, tubuh tadi. imun itu penting. Nah, harapan saya ya imun ini juga dilakukan oleh orang kita. Sekarang saya sedang lihat orang Sanggau rajin olahraga, menghibur diri, banyak yang sekarang rajin menanam bunga. Wih, keren. Banyak yang banyak aktivitas. Harus begitu. Ya. Karena untuk sehat, enggak juga terlalu mahal. Untuk tidak sakit katanya bahagia itu Ya. penting. Nah, itu ya. Ini luar biasa, ini pernyataan-pernyataan dari Pak Bupati. Ini juga menarik. Sanggau juga punya wilayah perbatasan, Ya. Entikong, dan kita tahu Malaysia juga negara Ya. tetangga kita juga bukan daerah yang aman. Nah, ini bagaimana Pak dengan daerah-daerah perbatasan kita? Kita perlakuan khusus terhadap perbatasan ada. Oh. Bahkan kita juga melakukan khusus pendanaan untuk perbatasan karena kemarin banyak TKI-TKI kita Ya. yang ilegal, Ya. yang tidak tertangani oleh PJTKI, Oke. kita tangani, pemerintah daerah tangani. Termasuk kita rapid test mereka. Mereka Oke. datang ke sini, kalau mereka reaktif, kita juga kerjasama dengan provinsi, Oke. ya mereka diisolasikan sampai mereka dinyatakan sembuh. Dinyatakan positif atau tidak. Oke. Ya. Dan memang ada yang terkonfirmasi kalau nggak salah saya dari Oh ya, sana. itu catatan Ada. kami juga sama. Ya. Ya. Nah, itu sudah langsung ditangani provinsi. Tapi kita terlibat bersama dengan tim yang ada di teman-teman di perbatasan. Perbatasan. Berarti di Entikong ada tim khusus dari kabupaten ada. Dari kabupaten ada, Kabupaten. karena memang itu kan wilayah kecamatan juga, Ya. dan itu bagian dari provinsi, maaf dari kabupaten kita, tim kabupaten, dan secara khusus juga ditangani oleh teman-teman TNI di sana, kemudian teman-teman apa istilahnya, KKP, ya KKP di sana. Oke, baik Tribuners. Ini sudah panjang lebar kita diskusi. Nah, sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu pesan-pesan yang satu ini. Ya, kalau ada penyelenggara yang tidak mau patuh dengan protokol kesehatan, tahu-tahu di situ terkonfirmasi positif dan orang banyak, biaya yang menanggung itu adalah yang melaksanakan pesta itu. Mulai besok, kalau kita ketemu dengan pihak-pihak yang tidak pakai masker, saya akan minta KTP-nya. Kita catat. Pak, Bu, udah sekali ini ya. Besok masker nih dipakai ya, gitu Pak. Baik Tribuners, kita kembali lagi dari ruang media center pemerintah Kabupaten Sanggau. Baik Pak Bupati tadi sudah panjang lebar memaparkan tentang langkah-langkah sosialisasi. Ada satu hal yang menarik tadi soal keterlibatan pihak swasta, terutama perusahaan. Ini kan juga sebenarnya tidak mudah, apalagi perusahaan mungkin terkena imbas COVID juga. Betul. Nah ini tentu Pak Bupati mungkin sudah punya strategi atau cara-cara sehingga mereka ikut berpartisipasi. Padahal kalau dipikir mungkin kami juga ini terkena imbas seperti itu.
Nah itu mungkin ada rahasianya Pak Bupati. Rahasia khusus sebenarnya tidak ada, tapi saya salut dengan kepedulian teman-teman perusahaan yang ada di Sanggau. Ya. Saya tahu juga mereka dalam kondisi ya terimbas ya. Ya. Banyak akibat dari COVID ini, produksi mungkin menurun, kemudian ya juga harus menjaga karyawan, ya kan? Betul. Nah, tapi mereka bisa melakukan berbagi. Nah, mungkin karena selama ini ya saya juga selalu mengatakan ya inilah kesempatan kita bisa ya menyampaikan apa yang sudah kita peroleh, kita bantu kepada masyarakat. Okay. Sudah cukup banyak yang memberi bantuan, ya. Kita tidak mau menilai harga bantuannya, tapi ketulusannya. Nah itu ya cukup banyak yang melewati pemerintah langsung, dan mereka langsung sendiri. Dari perusahaan langsung ke masyarakat. Ya, tapi tetap melalui pemerintah di bawahnya gitu. Artinya ada yang melalui desa, ada yang melalui kecamatan. Nah, saya selalu dapat laporan, info soal itu. Tapi yang melalui bupati sendiri ya ada cukup banyak. Cukup banyak. Ya, dan itu kita tampung melalui BPBD, tim, karena di situ sekretariat. Nah, disitulah disebarkan. Ya. Artinya sebenarnya ini kepedulian ini yang patut diapresiasi untuk perusahaan, bahwa ya inilah langkah bersama kita. Bupati hanya menghimbau saja. Dan tidak ada, saya selalu punya konsep, tidak ada unsur paksaan. Kita hanya mengatakan inilah kesempatan kita bisa berbuat. Dengan segala kekurangan tentunya kan. Ya. Nah kalau kita mau minta lebih dengan perusahaan, kita tahu juga mereka dalam keadaan ya sama dengan kita juga. Ya. Tapi ya mereka masih bisa berbagi. Saya salam hormat untuk itu. Gitu. Terima kasih. Dalam bayangan kami, nih Tribuners, Kabupaten Sanggau ini kan cukup luas. Siap. Cukup luas dan ada wilayah perbatasan. Ya. Nah ini mungkin yang perlu masyarakat tahu juga Pak Bupati, ini sosialisasi peraturan Bupati nanti ketika disahkan. Nah, itu nanti akan seperti apa? Ada beberapa langkah yang ya tentu kita lakukan. Yang pertama kan kita juga berharap dukungan teman-teman media untuk menyampaikan ke berbagai pihak. Dan kita sudah ada kerjasama juga dengan teman-teman media kan. Berikutnya ya tentu dari internal kami sebagai tim, dan itu keterlibatan juga seluruh OPD kita. Nah sampai ke tingkat desa, karena desa juga di bawah kendali Bupati. Ya. Itu akan kita sampaikan seperti itu, dan juga didukung teman-teman Perkompinda kita. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, karena dan tentu DPRD. Nah, kalau Pak Kapolres punya sampai ke bawah itu Babin Kamtibmas, ya kan? Kalau Pak Dandim sampai ke Babinsa. Nah, ini sudah terencana dengan baik, kita mau lakukan sosialisasi apabila Perda ini sudah Perbub ini dikeluarkan. Dan sekarang sebenarnya sudah dilakukan kerjasama itu. Cuma untuk penegakan disiplinnya ini nanti itu yang harus menjadi fokus. Seperti itu. Ada target nggak Pak Bupati? Ini nanti sampai kapan mungkin, karena Pergub sudah ada, sudah ditandatangani, lalu peraturan Bupati mungkin sampai akhir bulan ini atau awal September? Kalau Perbub saya minta akhir ini harus sudah tanda tangan. Tadi saya sudah dilaporkan oleh bagian hukum, sebenarnya sudah siap. Oh sudah siap, ya, oke. Tinggal ya mungkin saya periksa sedikit apa yang tadi salah satu yang ingin saya tanyakan soal denda berupa uang ya. Karena kemarin kami putuskan tidak. Oh ya, tadi lebih fokus ke denda sosial tadi Pak. Sosial saja. Nah setelah itu sebenarnya yang lain-lain sudah tidak ada masalah lagi. Teknis segala macam, kemarin sudah banyak masukan juga dari Perkompinda. Karena saya sudah melakukan ini. Ya tinggal nanti kan Perbub ini langkahnya adalah ke provinsi untuk memastikan ya tidak ada pertentangannya. Oh artinya antara turunan dari atas ke bawah itu tidak ada. Mekanisme saja, mekanisme pembuatan Perbub. Nah setelah itu kita gerakan ini. Sekarang kan dengan memulai di tanggal 17 Agustus itu gerakan masker yang kita lakukan, ya masker 1,5 miliar itu sudah bagian dari sosialisasi. Sampai hari ini juga ya dari berbagai pihak lakukan, karena misalnya tadi dari ASN, pemerintah daerah, ya mereka sudah kita pesan, ini jangan setelah dibagi, kalian bilang belum dibagi. Ya, ini juga kesempatan baik saya sampaikan dengan Tribuners ya. Kalau
biasanya kan orang setelah dibagi masker, maskernya tinggal di rumah. Ya. Nanti menunggu dibagi lagi gitu. Bagi. Ya. Ya, memang pasti kita tidak hafal juga siapa yang kita beri masker itu gitu. Oke. Tapi yang bisa menghafalnya adalah saudara sendiri gitu. Ketika saudara diberi masker, jangan berpikir ini karena program pemerintah, bukan untuk Anda sehat gitu. Ini kan masalah, sama dulu orang sosialisasi helm. Lupanya helm ini untuk lagak-lagak kata orang sangka. Ya. Begitu jatuh, pecah. Rupanya helmnya tidak kuat. Ketika pecah, kepalanya syukur tidak pecah, cuma luka gitu. Baru sadar kalau helm itu penting gitu. Nah, sekarang orang pakai masker, oh itu tuh laga aja gitu kan. Ya, ya. Nggak usah aja makainya gitu. Udah kena positif, benar ya. Ternyata masker itu untuk melindungi supaya virus tidak masuk ke mulut kita. Gitu. Kesadaran itu yang mungkin harus dibangun. Bang. Oke. Tribuners, wah ini sudah luar biasa bagaimana Pak Bupati menyampaikan strategi, sosialisasi, dan lain-lain. Nah, ini kita sudah tiba di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup Tribuners, tentu kami mengharapkan ada satu dua kata atau kalimat penutup dari Pak Bupati, tentu untuk Tribuners, warga Sanggau maupun Kalimantan Barat, tentang bagaimana kita menghadapi situasi ini dan bagaimana pula agar Sanggau tetap kita pertahankan sebagai zona hijau COVID. Silakan Pak Bupati. Baik, teman-teman, ibu bapak, Tribuners yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan. Hari ini saya senang saya bisa berbagi cerita soal Sanggau, bagaimana kami coba menjaga warga Sanggau untuk bisa selalu sehat dan tidak terkena COVID-19. Saya hanya mau katakan, virus corona ini ada. Jangan katakan hoax soal virus ini. Yang berikutnya, virus ini bisa kita kendalikan bukan berasal dari pemerintah saja, tapi dari pribadi-pribadi kita. Kalau kita menjaga diri kita, berarti kita menjaga kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Sehingga virus tidak akan tersebar kemana-mana. Dan terakhir juga saya mau katakan lagi, kalau Anda tidak peduli dengan kesehatan Anda sendiri, berarti Anda mengorbankan orang lain. Ketika Anda tidak percaya virus ini ada, ya, lebih baik Anda sendiri katakan, ya, janganlah hidup bersosialisasi. Kamu tinggal saja sendiri, tidak usah bersama orang. Karena apa yang kamu katakan soal virus ini tidak benar, tidak ada, dan kamu bebas, sebenarnya kamu sudah mau mencelakai orang lain. Mungkin itu. Oke, baik Tribuners. Nah, ini luar biasa kalimat penutup dari Pak Bupati. Baik, kita saatnya tiba di penutup acara. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Paulus Hadi atas waktunya. Sama-sama. Dan rekan-rekan sekalian Tribuners, sampai di sini pertemuan bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang mendatang di tempat dan waktu yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.